Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan dan semangat untuk belajar. Di dalam video ini saya akan menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Ini adalah materi PKN untuk kelas 12 semester ganjil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke materinya. Baiklah, pertama-tama ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran dari video ini, yakni setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu menjelaskan tentang makna dan kewajiban warga negara serta menerapkannya atau mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, untuk poin-poin materi pembelajaran dalam video ini, yakni yang pertama ada makna hak warga negara, kedua hak konstitusional warga negara, dan yang ketiga adalah makna kewajiban warga negara. Nah, di sini Pak Andoko memiliki gambar, ada dua gambar ya, yaitu ada seorang ibu yang sedang memegang atau menggendong seorang bayi. Nah, di situ ada keterangan hak hidup, itu adalah contoh daripada hak hidup gitu ya. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah gambar orang sedang memasukkan surat suara pemilihan kepala daerah. Di situ contohnya sebagai hak politik. Nah, kira-kira mana ya yang termasuk hak asasi dan mana yang termasuk hak warga negara? Nah, kalian akan mengetahuinya melalui video ini. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu apa sih hak warga negara itu? Warga negara nantinya yang pertama adalah hak gitu ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Jadi hak itu bahkan seseorang yang masih dalam kandungan itu sudah memiliki hak gitu ya. Hak apa itu? Contohnya adalah hak untuk hidup. Jadi tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seorang janin bayi itu digugurkan. Jadi dia tetap memiliki hak untuk hidup itu tadi ya. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, hak itu memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Itu adalah pengertian hak menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian hak warga negara itu apa gitu kan? Hak warga negara itu berbeda dengan hak asasi gitu ya. Jika hak asasi itu bersifat universal, artinya itu dia berlaku untuk semua orang atau banyak orang gitu ya. Dan hak asasi itu tidak terikat dengan status kewarganegaraan seseorang. Nah, sedangkan hak warga negara itu hanya dimiliki oleh warga negara dari negara yang bersangkutan nih. Seperti tadi gitu ya, contohnya misalkan hak untuk hidup. Itu adalah hak yang berlaku dan dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Tidak terbatas pada misalkan sebagai orang Amerika dia lebih layak untuk hidup ketimbang dia menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Itu tidak seperti itu ya. Nah, kemudian kalau warga negara itu tadi memiliki haknya juga ya yang disebut dengan hak warga negara, tetapi dibatasi oleh hak-hak sesuai dengan dia ini warga negara apa gitu kan. Misalkan kalau warga negara Indonesia seperti tadi ya, kalian berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah atau kepala Republik Indonesia atau seorang presiden. Itu adalah hak kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Kita punya hak untuk berpolitik. Tapi di wilayah Indonesia saja gitu ya, tidak berlaku ketika kita nanti berada di wilayah negara lain. Seperti itu. Kemudian, nah apa sih yang dimaksud dengan warga negara itu? Nah, di sini ada gambar, yaitu dia harus memiliki jiwa Pancasila di dalam hatinya gitu ya. Kenapa? Karena itulah yang menjadi falsafah kehidupan seluruh warga negara Indonesia. Nah, di sini pengertian daripada warga negara itu dapat diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah negara.
Bahkan warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Jadi ini sangat penting warga negara, ya kan? Kemudian dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di pasal 26, menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi ada dua unsurnya. Yang pertama adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan yang kedua adalah orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Itu bisa dianggap sebagai warga negara. Contohnya misalkan di praktek dunia sepak bola gitu ya, kan ada istilahnya naturalisasi, di mana nanti ada orang-orang lain dari luar Indonesia yang nantinya itu akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena dia dianggap memiliki jasa yang sangat besar terhadap Indonesia. Kemudian kewarganegaraan Republik Indonesia itu diatur lebih mendalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi itu ya pengertian warga negara. Nah, kemudian apa saja sih hak konstitusional warga negara? Nah, ini ada beberapa hak konstitusional warga negara menurut Jimli Asidiki. Yang pertama adalah hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Jadi tidak semua orang yang ada di Indonesia ini akan memiliki hak yang sifatnya tadi ya, hak konstitusional warga negara Indonesia. Karena kan bisa saja orang asing itu ketika datang ke Indonesia, mereka hanya sekedar untuk berlibur atau hanya sekedar untuk menimba ilmu gitu ya, atau kuliah dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan tertentu. Misalkan bagi warga negara berhak mendirikan partai politik. Ketiga, hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya jadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah, dan lain-lain. Keempat, warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN, aparatur sipil negara. Jadi ketika kamu menjadi warga negara Indonesia, kamu berhak gitu ya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu seperti tadi ya, presiden sampai menjadi aparatur sipil negara. Nah, kemudian kelima yaitu hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya, misal setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding di pengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh daripada hak konstitusional. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang namanya hak gitu ya, hak yang dimiliki oleh setiap warga negara itu akan berbeda-beda nih teman-teman, sesuai dengan jabatan yang mereka mereka jalankan sekarang atau yang mereka miliki sekarang. Misalkan nih, haknya warga negara yang menjabat sebagai seorang presiden tentunya beda dong dengan hak yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil misalkan gitu ya. Jadi ada beda-beda hak yang dimiliki. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Agar nanti kita ini bisa menjalankan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi lebih harmonis gitu ya. Karena kita tahu nih hak-hak kita ini sebagai seorang presiden apa saja, hak kita sebagai seorang pegawai negeri itu apa saja gitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting untuk menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang bisa hidup secara damai gitu ya, untuk mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara. Nah, kemudian ini adalah beberapa pasal-pasal gitu ya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak warga negara. Yang pertama yaitu ada pasal 27 ayat 2 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua ada pasal 27 ayat 3. Di sini nanti berhak untuk mengikuti bela negara. Kemudian pasal 28 ini nanti terkait kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan seterusnya gitu ya, yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan memeluk agamanya.
masing-masing dan untuk beribadah untuk menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi ini lebih menjamin tentang hal-hal yang bersifat keagamaan gitu ya. Kemudian yang ke-30 ayat 1, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian 31 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 33 ayat 1 ini berkaitan tentang perekonomian atas azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 berkaitan tentang hajat hidup orang banyak gitu ya, bahwa itu nanti dikuasai oleh negara ini. Kemudian pasal 33 ayat 3 itu bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian ada pasal 33 ayat 4 ini tentang perekonomian harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi ke semua pasal-pasal ini yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia itu bertanggung jawab gitu ya, menunjukkan bahwa dia ini memiliki tanggung jawab yang besar dan mereka ini sangat-sangat memperhatikan hak warga negaranya, sehingga mereka ini menjadikan aturan-aturan yang mengatur tentang hak warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian ada peraturan lain selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak warga negara yang juga mengatur tentang hak warga negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, lanjut ya. Jika kita sudah mengetahui apa sih hak warga negara itu, kemudian contohnya seperti apa, kemudian pasal-pasal yang mengatur hak warga negara itu apa saja, maka kita juga harus tahu nih yang dimaksud dengan kewajiban warga negara gitu kan. Kenapa? Karena antara hak dan kewajiban itu akan selalu seimbang, akan selalu selaras gitu ya. Nggak mungkin hanya ada orang yang mendapatkan haknya saja, tetapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Ataupun sebaliknya gitu ya, ada orang yang hanya menjalankan kewajibannya tapi nggak mendapatkan hak-haknya dia. Nggak bisa seperti itu. Jadi keduanya harus saling seimbang, harus saling selaras, dan keduanya ini harus saling melengkapi gitu ya. Agar nanti citra kita sebagai seorang manusia itu benar-benar dihargai, kita dimanusiakan gitu lah ya. Karena kita mendapatkan hak kita dan kita juga menjalankan kewajiban kita. Nah, kira-kira apa sih kok yang dimaksudkan kewajiban warga negara? Jadi di sini yang pertama yaitu kewajiban dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini ada kata-kata sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi sifatnya adalah wajib. Tetapi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada aturan mainnya, ada panduannya dalam kita ini menjalankan sebuah pekerjaan khususnya di sebuah wilayah gitu. Nah, kemudian kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas daripada manusia itu sendiri gitu ya. Itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini Pak Andoko berikan satu contoh gitu ya. Contohnya misalkan kalau di lingkungan sekolah, karena kalian adalah pelajar gitu ya. Kalian kan mendapatkan hak kalian, yaitu mendapatkan materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru kalian. Kalian juga berhak untuk menggunakan berbagai macam fasilitas yang dimiliki oleh sekolah itu. Tetapi kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian nih sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anggota daripada keluarga besar sekolah tempat kalian menimba ilmu saat ini. Contohnya apa Pak? Misalkan kalian harus datang tepat waktu gitu ya. Misalkan sekolahnya mengatur jam 7, ya sudah berarti kamu sebelum pukul 7 pagi itu kamu sudah harus datang ke sekolah. Kalau misalkan saya tidak menjalankan itu, apa Pak dampaknya? Ya pasti kamu akan mengalami yang namanya konsekuensi ya. Konsekuensinya misalkan nanti kamu diperingatkan, nanti orang tua kamu dipanggil, sampai nanti kalau misalkan kalian sudah diperingatkan dan lain sebagainya tetap tidak ada perubahan dalam hal sikap gitu ya, maka nanti akan bisa diambil
keputusan yang terakhir yaitu dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah misalkan kalau kalian itu ke sekolah harus menggunakan seragam, ya gitu ya, seragam yang lengkap, atributnya dan lain sebagainya. Itu juga contoh daripada kewajiban kalian sebagai bagian daripada sekolah tempat kalian menimba ilmu. Nah, kemudian ini adalah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewajiban warga negara. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, bunyinya segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum pemerintahan. Setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, yaitu pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kewajiban orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang kelima, terakhir, pasal 30 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan serta keamanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia itu benar-benar serius gitu ya untuk meminta kepada para warga negaranya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat gitu ya. Kenapa? Karena ini nanti menjadi sangat penting agar yang namanya jalannya sebuah pemerintahan itu tidak akan bisa lancar, tidak akan bisa berdampak besar jika nanti kontribusi ataupun keaktifan daripada masyarakatnya atau warga negaranya itu tidak turut serta gitu ya membantu pemerintah Republik Indonesia. Dan ini ada beberapa pasal-pasal yang menjelaskan detail-detailnya seperti apa, dan juga ini menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia. Nah, ini kita sudah sampai di tahap refleksi pembelajaran. Ini adalah tugas kalian nantinya, yaitu nanti kalian mencari makna daripada pasal yang ada beberapa di sini ya. Untuk haknya itu ada 10 gitu ya. Ada 10, nanti terbagi menjadi 2, pasal yang mengatur tentang hak warga negara, ada juga pasal yang mengatur tentang kewajiban warga negara. Dan kalian tuliskan di sini, yang kolom pertama ini adalah makna pasalnya nih. Nggak usah ditulis semuanya gitu ya, tapi kalian bisa tulis intinya saja gitu. Kemudian setelah itu kalian sudah memaknai isi pasal-pasal itu, tolong dong diberikan contoh di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Di sebelah kanannya ini ya, sebelah kanannya seperti ini. Jadi nanti ada 2 tugasnya, yaitu memaknai pasal-pasal yang ada di sebelah kiri ini, mulai dari pasal 27 ayat 3 sampai 30 ayat 1. Kemudian nanti setelah itu berikan contoh-contohnya, konkretnya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Cukup 1 aja. 1 pasal itu 1 contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tugas kalian, dan nanti kalian kumpulkan maksimal 2 hari setelah tugas diberikan ya. Kiranya cukup itu materi pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.